Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernasari. Di sini saya akan membahas terkait uji Main Whitney dengan SPSS. Nah, sebelum kita uji Main Whitney dengan SPSS, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dari uji Main Whitney ini. Konsep dasar uji Main Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 2 sampai yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Main Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Main Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya, uji Main Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Selanjutnya di sini ada contoh kasus Main Whitney. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas 1 dan penerapkan metode diskusi pada kelas 2. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai atau hasil belajar sebagai berikut. Hipotesis, ada perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia antara kelas 1 dengan kelas 2. Nah, di sini langkah-langkah uji Main Whitney dengan SPSS. Yang pertama ada input data, yang kedua analisis, yang ketiga output SPSS. Nah, kita ke program Excel. Nah, di sini ada hasil belajar Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya ada 10 data sampel. Di sini ada kelas 1, di sini ada kelas 2, di sini ada kode kelas 1 dan kode kelas 2. Nah, untuk kelas 1 ini tidak menggunakan diskusi. Untuk kelas 2 kita menggunakan diskusi ya, sebagaimana yang di PPT. Nah, untuk di PPT guru tidak menggunakan diskusi pada kelas 1 dan penerapan metode diskusi pada kelas 2. Selanjutnya kita kembali ke Excel. Nah, di sini ada 10 data sampel. Untuk kelas 1 kita tidak menggunakan diskusi, untuk kelas 2 kita menggunakan diskusi. Langsung saja kita beralih ke program SPSS. Nah, untuk di program SPSS ini, di sini ada data view dan variable view. Nah, untuk di variable view, kita ketikkan saja hasil. Kolom kedua, kelas. Untuk di label, ketikkan saja hasil belajar. Hasil belajar Bahasa Indonesia. Untuk kolom keduanya, ketikkan saja kelas. Untuk di always, kita ketikkan kode tadi. Nah, untuk kelas 1 kodenya 3, untuk kelas 2 kodenya 4. Nah, pada kelas 1 kodenya 3, ketikkan saja kelas 1 8. Nah, kodenya 4 untuk kelas 2 8. Oke. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini ada hasil dan kelas. Selanjutnya kita kembali ke Excel. Kita copy kita paste di sini di hasil. Nah, selanjutnya kita copy untuk kelas 2. Kita simpan di bawahnya. Nah, selanjutnya kita copy untuk kodenya. Kita simpan di kelas untuk kodenya.
Nah, sudah ya. Kita ke analyze. Nah, kita cari non-parameters. Kita ke legacy dialog. Nah, untuk hasil belajar kita pindahkan. Untuk kelas kita pindahkan ke sini. Klik define group. Nah, untuk sini kita masukkan kode kelas 1 3, kode kelas 2 4. Nah, 3 ini 4. Continue. Nah, di sini sudah ada checklist main Whitney. Kita klik OK. Nah, sudah ada ya di sini main Whitney test. Ini hasil belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 10, untuk kelas 2 10. Nah, ini totalnya. Nah, di sini ada min rank, sum of rank yang sudah ada. Di sini juga ada hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk hasilnya di sini sudah ada 0,19. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan main Whitney. Jika nilai asimsig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai asimsig lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis, ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara kelas 1 dengan kelas 2. Pengambilan keputusan berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa nilai asimsig dalam kurung 2 tilde sebesar 0,19 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara kelas 1 dengan kelas 2. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Jadi di sini hasilnya untuk pengambilan diskusi untuk kelas 2 menggunakan diskusi ini sangat efektif ya. Berarti hasilnya diterima dibandingkan tidak menggunakan diskusi untuk kelas 1. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.